warga korban digigit anjing. Beginilah kondisi warga yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru. Warga mendapat tindakan medis usai menjadi korban serangan anjing liar. Korban diserang dan digigit seekor anjing liar saat sedang beraktivitas. Akibat kejadian itu, 9 warga menjadi korban, yakni 7 orang dewasa dan 2 orang anak-anak mengalami luka cakaran hingga gigitan. Salah seorang korban, Muhammad Rifki Saputra, 2,5 tahun, diserang anjing liar saat bermain di sekitar rumahnya. Kini korban telah berangsur pulih. Udah dibilang anak tuh, mak ada anjing, enggak apa-apa dong. Kita kan enggak ganggu anjing, kata kami kan. Jalan aja, sekali-kali udah nyampe aja di arah muka nih. Sebelumnya anjing liar menyerang 9 orang warga, diburu dan dibunuh untuk menghindari adanya korban lainnya. Polisi juga sudah berkoordinasi dengan pihak dinas terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap hewan anjing liar untuk memastikan apakah hewan tersebut mengidap penyakit rabies. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Kantor Pos Pati, Jawa Tengah dipenuhi masyarakat Kabupaten Pati. Massa yang mengatasnamakan masyarakat Pati Bersatu ini tiba di kantor Pos Pati setelah berjalan kaki sejauh 1 km dari alun-alun Pati. Warga antre berdesakan di kantor pos dengan penjagaan ketat kepolisian. Masyarakat mengirimkan surat kepada KPK yang isinya mendesak Bupati Pati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi pembangunan jalur kereta api saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Ini tadi yakin suratnya sampai ke KPK? Yakin dong, uang kantor pos nggak main-main dong. Kita yakin, kita percaya. Alasan terkuat kenapa Ibu minta Bupati Pati dicopot atau jadi tersangka? Yang penting Bupati siapapun, yang penting Pati cinta damai, Mas. Aman, tertib. Dan mempercaya. Menghadapi banyaknya warga yang akan mengirimkan surat ke KPK, pihak kantor Pos Pati menyiapkan 9 loket pelayanan. Surat tersebut akan dikirim pada hari ini dan sampai ke KPK di Jakarta dalam waktu 2 hari. Kami dari kantor pos akan menjalankan dengan baik pelayanan kami dan juga pengirimannya kepada tujuan. Jadi mungkin Bapak Ibu, di loket kami nanti ada 9 loket yang akan melayani. Mohon bisa tertib ya untuk mengantri. Apakah nanti akan satu-satu atau nanti bisa dititip untuk di masing-masing loket. Mungkin seperti itu, silakan. Tidak ada agenda aksi demo, namun koordinator lapangan aksi menyebut bahwa Bupati Sudewo layak menjadi tersangka karena telah menyerahkan uang ke KPK senilai ratusan juta. Kasus suap di proyek di JKA. Jadi memang sudah saatnya lah ya itu ditetapkan sebagai tersangka. Ya sudah layak lah ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin kan KPK sudah menyita uang 3 miliar dan kemarin Bapak Bupati Sudewo menyerahkan uang 720 juta di KPK. Artinya kan Bapak Bupati Sudewo dengan sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dan uang 720 juta itu dia sadar itu hasil dari kejahatan. Sementara aparat kepolisian tetap berjaga mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan meski tidak ada agenda aksi demo hari ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Mobil di depan tuh tank, pepet tuh tank. Pepet depan. Hah? Iya, udah pepet tank. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan 3 dari 4 aktor intelektual penculik dan pembunuh Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BRI Cempaka Putih. 3 pelaku yang mengetahui dibuntuti berusaha melarikan diri di ruas Jalan Raya Solo, Jogja. Ketiga pelaku, DH, YJ, dan AA, bisa dihentikan dan langsung diringkus tanpa perlawanan. Selain 3 pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, 1 pelaku lain, C, juga diamankan di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sementara itu, hasil pemeriksaan tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan luka benda tumpul di bagian leher dan dada yang menyebabkan korban kesulitan bernafas. Selain itu, tim juga masih menunggu hasil uji laboratorium apakah terdapat kandungan racun atau tidak pada tubuh korban. Tampaknya tidak bisa dielakkan bahwa ini memang merupakan kejahatan berencana.
Sementara dari sisi psikologis forensik, penculikan disertai pembunuhan ini dilakukan secara berencana, di mana pelaku sudah melakukan kalkulasi matang dari lokasi penculikan hingga alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Jenazah Muhammad Ilham Pradipta dimakamkan keluarga di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam lalu. Puluhan pelayat hadir mengiringi prosesi pemakaman. Tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Tim Liputan News melaporkan. Petugas Rescue Damkar Jakarta Pusat mengevakuasi jasad seorang penghuni kos Ratinem di Jalan Keran 3 Dalam, nomor 4, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Keluarga terpaksa meminta bantuan damkar lantaran kondisi lorong dan anak tangga yang sempit. Selain itu juga berat badan jenazah yang mencapai 120 kg lebih. Sebelumnya pihak keluarga dibantu warga sempat mencoba menurunkan, namun tak berhasil lantaran bobot yang berat. Menggunakan tandu, jenazah diikat kencang agar tidak terjatuh saat dievakuasi ke lantai dasar. Setelah hampir 1 jam, jenazah korban bisa dievakuasi ke lantai dasar. Perjuangan petugas tak berhenti sampai di situ, lantaran akses masuk gang sempit yang terlalu jauh, membuat petugas harus menggotong jenazah hingga ke ambulans yang terparkir di jalan raya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Banyak juga ya kalau dikumpulin ya. Penggerebekan dilakukan polisi dari Polda Metro Jaya di sebuah kontrakan di kawasan Pengantin Ali, Ciracas, Jakarta Timur. Polisi berseragam lengkap mengamankan belasan sepeda motor yang diduga hasil curian dan aksi pembegalan. 5 orang pelaku diamankan yang diduga sebagai penadah dan eksekutor. Aksi tersebut sempat menarik perhatian warga sekitar lantaran lokasi penggerebekan berada di tengah permukiman warga. 5 tersangka dan belasan sepeda motor dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara lokasi kontrakan yang menjadi penyimpanan motor hasil curian kini telah diberi garis polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.